Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Urai Ismi Sabila. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi matematika kepada kalian, khususnya kepada anak kelas 3 di SD maupun di MI. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu pengen tanya nih. Tentunya kalian di kelas sebelumnya sudah mempelajari tentang operasi hitung pada bilangan, bukan? Nah, ada apa saja? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada juga pembagian. Nah, tahukah kalian kalau di dalam operasi hitung bilangan tersebut memiliki beberapa sifat? Sifat apa sajakah itu? Ya, sifat yang pertama disebut dengan sifat komutatif. Lalu sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Lalu yang keempat adalah sifat identitas. Nah, apa dan bagaimana sih sifat-sifat itu? Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat tersebut. Nah, simak baik-baik ya, anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini disebut juga dengan sifat pertukaran, yaitu pada penjumlahan atau perkalian pada dua buah bilangan, apabila posisinya ditukar, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, yang pertama kita akan membahas sifat komutatif pada penjumlahan. Pada penjumlahan, sifat komutatif ini berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, sekarang kita coba gunakan media kelereng hitung ini ya. Dimana di sini ada beberapa kelereng dan ada juga beberapa buah wadah yang terbuat dari kertas origami. Kita akan mencoba menghitung angka 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 5. Mula-mula kita ambil dua buah wadah. Lalu wadah pertama kita isi dengan 5 buah kelereng. Selanjutnya, wadah kedua kita isi dengan 2 buah kelereng. Nah, sekarang berapakah jumlah kelereng yang ada di dalam wadah? Ya, ada 7. Sekarang kita coba menggunakan sifat komutatif. Jadi, angkanya kita tukar menjadi 2 ditambah 5. Ini artinya di wadah pertama kita isi dengan 2 buah kelereng. Wadah kedua kita isi dengan 5 buah kelereng. Nah, sekarang berapa jumlah kelereng yang ada di dalam wadah? Ada 7. Nah, inilah yang dinamakan dengan sifat komutatif. Walaupun isi wadahnya kita tukar, isi wadah pertama dengan isi wadah kedua dan sebaliknya, maka hasilnya tidak akan berubah alias tetap sama. Nah, sekarang kita coba sifat komutatif
komutatif pada perkalian. Nah, pada perkalian berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, sekarang kita akan coba hitung pakai kelereng hitung, media kelereng hitung. Kita akan menghitung angka 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Ini artinya kita siapkan dulu 3 buah wadah. Karena dikali 4, maka setiap wadah kita isi dengan sebanyak 4 buah kelereng. Nah, untuk perkalian 3 kali 4, berapakah jumlah kelereng di dalam ketiga wadah ini? Ada 12. Nah, sekarang kita coba yang sifat komutatifnya, yaitu 4 dikali 3. Kita siapkan 4 buah wadah. Karena dikali 3, maka kita isi masing-masing wadah dengan 3 buah kelereng. Nah, sekarang berapa jumlah kelereng yang ada di dalam wadah? Ada 12. Artinya pada wadah yang tadi, yang 3 buah wadah itu hasilnya juga 12, dan sekarang juga 12. Nah, inilah yang dinamakan sifat komutatif pada perkalian, di mana 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3 sama-sama menghasilkan 12. Nah, anak-anak, perlu diketahui pada sifat komutatif ini hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Sedangkan untuk pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku. Kenapa? Contoh ya, pada pengurangan misalnya 2 dikurang 1, hasilnya 1. Kalau 1 dikurang 2, hasilnya negatif 1. Maka hasilnya itu tidak sama. Maka pengurangan tidak bisa menggunakan sifat komutatif. Oke, sekarang kita akan masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini adalah sifat pengelompokan, yaitu pada penjumlahan atau perkalian 3 buah bilangan, di mana apabila pengelompokannya diubah antara angka 1 dan angka yang lain, maka hasilnya itu tetap sama. Nah, pada penjumlahan, sifat asosiatif ini berlaku buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung menggunakan sifat asosiatif ini dengan media kelereng hitung, yaitu penjumlahannya buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 4 sama dengan 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung. Nah, pertama kita hitung dulu yang buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung ditambah 4. Ini kita siapkan 1 buah wadah. Lalu kita tambahkan 2 buah kelereng di dalamnya. Sekarang kita tambah lagi dengan 3 buah kelereng di dalamnya. Selanjutnya tambahkan lagi 4 buah kelereng, tapi tidak dimasukkan ke dalam wadah. Nah, sekarang berapa jumlah kelereng yang Ibu miliki? Ada 9. Nah, sekarang kita coba yang asosiatifnya. Jadi pengelompokannya kita tukar, yaitu 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung. Dan yang pertama adalah kita ambil 2 buah kelereng.
tetapi kita letakkan di tangan dulu. Sekarang kita tambahkan lagi 3 buah kelereng di dalam wadah. Selanjutnya kita tambahkan lagi 4 buah kelereng di dalam wadah. Nah, sekarang berapa jumlah kelereng yang Ibu miliki? Di dalam wadah ada 7, di tangan ada 2. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Nah, hasilnya tetap sama kan seperti yang sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan pada penjumlahan. Sekarang kita akan mencoba sifat asosiatif pada perkalian. Nah, di sini pada perkalian berlaku buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Anak-anak, perlu diketahui pada sifat asosiatif juga tidak berlaku pada pengurangan atau pembagian. Alasannya sama seperti sifat komutatif, karena hasil apabila diterapkan sifat asosiatif ini pada pengurangan atau pembagian, maka hasilnya akan berbeda. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif ini dapat terjadi pada perkalian terhadap penjumlahan, lalu dapat terjadi juga pada perkalian terhadap pengurangan. Nah, pada penjumlahan berlaku A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang buka kurung A dikali C tutup kurung. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan kelereng hitung lagi dengan soalnya, yaitu 2 dikali buka kurung 4 ditambah 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung ditambah buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung. Nah, mula-mula kita siapkan 2 buah wadah. Lalu pada setiap wadah kita tambahkan sebanyak 4 buah kelereng. Lalu kita tambahkan lagi pada masing-masing wadah sebanyak 3 buah kelereng. Nah, sekarang ada berapa jumlah kelereng di dalam wadah? Ada 14. Nah, sekarang kita coba pada perkalian yang berikutnya. Nah, pertama kita siapkan 2 buah wadah. Kemudian kita isi dengan masing-masing wadah dengan 4 buah kelereng. Nah, kemudian kita tambahkan 2 wadah lagi. Nah, wadah yang kedua ini kita tambahkan masing-masing sebanyak 3 buah kelereng. Nah, sekarang berapa jumlah kelereng yang ada di dalam wadah? Di wadah kelompok pertama ada 8, di wadah kelompok kedua ada 6. 8 ditambah 6 hasilnya 14. Nah, hasilnya sama seperti tadi. Nah, itulah yang dinamakan dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sekarang kita akan mencoba sifat distributif pada pengurangan. Nah, pada pengurangan
buku, A dikali buka kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurang buka kurung A dikali C tutup kurung. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas sifat yang terakhir, yaitu sifat identitas. Nah, sifat identitas ini merupakan sifat operasi bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya ya, sifat identitas pada penjumlahan. Nah, pada penjumlahan, sifat identitasnya adalah 0. Kenapa? Karena jika 10 ditambah 0 hasilnya adalah 10. Lalu 0 ditambah 10 hasilnya tetap 10. Nah, inilah sifat identitas pada penjumlahan, di mana jika angka bilangan cacah ditambahkan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sifat identitas ini juga berlaku pada perkalian. Nah, sifat identitas pada perkalian adalah 1, di mana 9 dikali 1 hasilnya 9. Lalu 1 dikali 9 hasilnya 9. Jadi dia tidak menghasilkan angka yang lain apabila dikalikan dengan angka 1. Nah, seperti itulah sifat identitas. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah? Nah, kalau sudah paham, untuk menambah wawasan kalian, coba jawab soal berikut ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat di masa mendatang. Ibu mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan kalian di rumah dan jangan lupa untuk selalu belajar dengan giat. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.